Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukurillah, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyat, sehingga dengan kenikmatan sehat wal afiyat ini kita manfaatkan malam ini untuk kajian ilmu, untuk meningkatkan kualitas dan wawasan kita tentang al-Islam, sehingga dengan demikian kita akan paham dan mengetahui landasan-landasan dari apa yang kita lakukan dalam beribadah maupun beramal soleh. Nah, pada kesempatan ini saya akan sampaikan kaitannya dengan bulan Rajab. Ya. Nah, bulan Rajab itu salah satu bulan yang mulia. Sehingga setiap memasuki bulan Rajab itu pembahasannya tidak kalah seperti memasuki bulan-bulan haram, Ramadan dan lain sebagainya. Ada apa dengan bulan Rajab? Ya, sehingga kita dianjurkan untuk meningkatkan amaliyah ibadah kita. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang bulan Rajab dengan mengambil satu ayat yang kita jadikan dasar, surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Nah,
ini kita jadikan dasar ya. Inna iddatas syuhur sesungguhnya bilangan bulan itu indallah di sisi Allah isna asyara syahrun ada 12 bulan fi kitabillah dalam ketetapan Allah yauma khalaqas samawati wal ardu di waktu dia Allah menciptakan langit dan bumi minha arba'atun hurum di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram 4 bulan yang dimuliakan yang diagungkan dzalikat dinul qayyim itulah ketetapan agama yang lurus fala tadlimu fihinna anfusakum maka dari itu janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Wa qatilul musyrikina kaffah dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya kama yuqatilunakum kaffah sebagaimana mereka pun memerangi semuanya. Wa'lamu dan ingatlah ketahuilah annallaha ma'al muttaqin bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, para hadirin para jamaah Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kula. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah ditetapkan bahwa 12 bulan itu jumlahnya ada 12. Nah, 12 sudah ditetapkan oleh Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. 12 itu apa? Bulan apa saja? 12 bulan yang dimaksud adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadis Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu yang dimaksud. Ya, belum ada tahun, bulan sudah ada. Ya. Kalau Jawa juga punya bulan juga. Jawa ya. Nah, kalau Jawa hampir mirip, bedanya sedikit. Kalau Jawa itu Suro, Sapar, Mulud, Ba'do Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Ruah, Sya'ban, Ruah, Poso, Siuto ya, Syawal, Legeno, besar, ya. Nah itu Jawa. Kadang-kadang gue nek ulang Jawa karo ulang Hijriah, ya Komariah cok rada, ya kedoke antara Muharram dan Suro. Muharram itu bulan mulia, Suro itu bulan yang dianggap rada ana mestike. Nah, kalau di Samsiah itu ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah ini malah hafal padahal bukan bulan kita ini, tapi malah justru apal ngetepal.
Nah, dari 12 bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah, di situ disebutkan minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang haram, yang mulia dan dimuliakan. 3 bulan disebut berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan 1 bulan lagi yaitu sekarang Rajab. Ada yang mengatakan bahwa 3 bulan berturut-turut itu bulan-bulan haji. Nah, sementara Rajab itu bulan umroh, ya. Makanya banyak orang umroh di bulan Rajab, termasuk salah satu amaliyahnya adalah umroh. Nah, para hadirin, para jamaah, bapak ibu lan para sedherek ingkang kula, fala tadlimu fihina anfusakum, maka dari itu di dalam bulan-bulan yang 4 ini janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri. Maksudnya bagaimana? Jangan melakukan perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah. Karena perbuatan maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah dilakukan 4 bulan ini, dosanya 2 kali lipat, bisa lebih dari bulan-bulan biasa. Tapi sebaliknya, jika di bulan-bulan ini kita isi dengan amaliyah-amaliyah ibadat dan amal soleh, maka pahalanya pun berlipat, ya, berlipat, bisa 2 kali lipat, bisa lebih. Nah, oleh karena itu ya, setiap kali memasuki bulan Rajab, salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan ini, umat Islam itu gembrigah, ya, nyambute gembrigah, ya, mengisi amaliyah-amaliyah di bulan Rajab ini dengan amaliyah untuk meningkatkan kualitas, ya, terutama pada tanggal 1 sampai 10. Nah, oleh karena itu mari kita rinci, mari kita lihat yang sudah sering kita baca, baik ya yang kita baca lewat medsos ataupun yang lain, ada 10 itu, ya. Nah, di antaranya ya adalah puasa Rajab. Puasa Rajab itu sebetulnya ada enggak? Ya. Ya, kalau saya memahami, puasa Rajab itu ya puasa yang kita lakukan di bulan Rajab, karena Rajab adalah bulan yang dimuliakan. Ya, bukan mengkhususkan, tapi karena kita memasuki bulan Rajab, Rajab bulan yang dimuliakan. Tadi sudah saya katakan, di bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Nah, puasa apa yang bisa kita lakukan di bulan Rajab ini? Ya, kebetulan besok Kamis, ya kan, bisa kita lakukan puasa Kamis, kan? Yang bagi yang sudah biasa Senin Kamis, ya besok tetap puasa, kan? Puasa Kamis di bulan Rajab, Senin Kamis, ya. Kemudian ada lagi, ya, selain Senin Kamis, puasa 3 hari, ya, puasa 3 hari setiap bulan, ya, puasa 3 hari setiap bulan. Jadi puasa di bulan Rajab secara khusus seperti tadi saya katakan, artinya fadilah pahala puasa di bulan Rajab itu tidak ada, kecuali karena memang
bulan Rajab adalah salah satu dari ashhurum ya, hurum ya, ashhur hurum, salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan. Ya. Selain Rajab ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Muharram. Jadi anjuran memperbanyak puasa di bulan Ramadan, di bulan Rajab secara khusus itu memang dasarnya kurang ya. Tetapi dianjurkannya puasa 3 hari di bulan Rajab karena 3 hari setiap bulan itu yang kita sebut dengan Syam Ayyamul Bid itu mempunyai keutamaan yang luar biasa, yaitu setiap tanggal 13, 14, 15 seperti yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i yang disahihkan oleh Ibnu Hibban. Qala Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasuma minasyar salasata ayyamil bid salasa asyarata wa arba'a asyarata wa khamsa asyarata qala hiya kasaumidah. Abu Dzar Al-Ghifari berkata bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami untuk melakukan puasa setiap bulan 3 hari putih. Maksudnya 3 hari putih itu bulan bersinar cemerlang, bulan purnama, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Beliau bersabda, hiya kasaumidah. Dia puasa Ayyamul Bid itu seperti puasa 1 tahun. Ya, mungkin ada satu pertanyaan, kok bisa? Ya, mengapa hanya 3 hari kali 12 sama dengan puasa 1 tahun? Nah, yang demikian itu bukan sesuatu yang dilebih-lebih. Mari kita coba dilihat di surat Al-An'am ayat 160 ya. Barang siapa yang berbuat baik maka akan mendapat 10 kali kebaikan. Nah sekarang 3 hari kali 12 36. Nah sekali puasa dinilai 10 kali lipat, berarti 360 setara dengan 1 tahun. Nah ini ya, lebih-lebih kok dikerjakan, dilakukan di bulan Rajab ya. Ini ya, jadi kita tetap menyambut bulan Rajab dengan gemericah karena bulan ini bulan mulia yang dimuliakan oleh Allah. Kita isi dengan amaliyah ibadah. Yang pertama salah satunya adalah puasa. Nah besok kebetulan Kamis ya, puasa Kamis. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Nah kita tahu bahwa bulan Rajab ini adalah bulan permohonan ampun kepada Allah. Allah membuka pintu taubat, Allah membuka pintu ampunan seluas-luasnya. Maka kesempatan ini ya kita gunakan untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Maka ada yang menyebut bulan Rajab itu disebut syahrul istighfar, bulan memohon ampun. Di samping istighfar yang sudah kita biasa ucapkan setiap selesai sholat, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada
yang namanya Sayyidul Istighfar. Nah, Sayyidul Istighfar, penghulune istighfar. Mungkin bapak-bapak sebagian, ibu juga sudah hafal mengenai Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Kalau di dalam kitab Jawahirul Bukhari, ya, itu di situ bahkan disebutkan dalam hadisnya, barang siapa yang mengucapkan kalimat Sayyidul Istighfar ini dengan sepenuh hati, ya, ikhlas, jika diucapkan pagi hari, siangnya dipanggil oleh Allah, insya Allah dia kolal jannah. Ya, itu Sayyidul Istighfar. Maka hendaknya, ya, penghulu istighfar ini kita amalkan terus, terutama setelah kita selesai dari sholat. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, jadi kalau tadi siang itu dalam rangka membentuk pribadi kita sebagai pribadi yang bertakwa, ya, dengan mengamalkan puasa di bulan ini, ya, seperti halnya di bulan Ramadan membentuk manusia bertakwa. Sedangkan istighfar merupakan sebuah pengakuan kita sebagai manusia yang tidak bisa lepas dari kesalahan dan kehilafan. Ya, nah, manusia itu ada yang dikatakan al-insan mahalul khotok wa nisyan. Kalau Rasulullah menyatakan kullu bani adam khotok wa khairul khotoin at-tawwab. Setiap anak Adam, setiap manusia itu pasti punya salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah, ya, mau bertobat, memohon ampun kepada Allah. Nah, maka dari itu ini merupakan satu bentuk pengakuan kita. Nah, setelah itu bisa kita lakukan amaliyah berikutnya yang bersifat kemanusiaan. Di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah ini, mari kita tingkatkan amaliyah bersedekah. Ya. Bersedekah itu memberikan sesuatu, baik berwujud barang maupun uang, kepada seseorang yang, ya, yang levelnya di bawah kita. Itu namanya sedekah. Ya. Lah nek seorang murid memberikan sesuatu kepada gurunya, apa itu namanya sedekah? Ya bukan, karena, ya, dia memberikan sesuatu yang levelnya lebih atas, bisa jadi merupakan hadiah. Hadiah itu sebagai penghormatan karena prestasi, ya, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau sedekah, kita memberikan kepada orang lain yang levelnya di bawah kita, itu namanya sedekah. Maka kita perbanyak sedekah, karena nilai sedekah ini luar biasa. Ya, kalau di sini disebutkan keutamaan bersedekah itu antara lain, bersedekah dapat memadamkan murka Allah. As-shadaqatu yudhibna ghadaba rabbih. Sedekah itu bisa menghilangkan, bisa memadamkan murkane Gusti Allah.
Insya Allah orang yang banyak bersedekah akan terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua disebutkan sedekah bisa menolak bala. As-shadaqatu yudhibnal bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Ya. Para hadirin jamaah, banyak peristiwa-peristiwa kejadian yang bisa menjadi sumber inspirasi kita. Dulu saya pernah melihat satu tayangan di medsos itu ya, di Kalimantan ada truk kontainer yang ya remblong pasti lampu obang itu, jadi semua dibor. Banyak yang tewas, banyak yang luka. Tapi di tengah peristiwa itu ada suami istri yang sepertinya itu lihat mobilnya sebalikan begitu, itu parah itu. Tapi hanya lecet saja. Ya, dan ditelusuri ternyata makanan kemasan yang ia pesan untuk dibagikan pada Jumat Barokah itu masih utuh. Karena kebiasaan suami istri setiap Jumat mensedekahkan sebagian hartanya dengan memberi makan orang-orang yang dia tuju. Nah, pada saat Jumat, tapi aneh ini karena sedekah, bisa jadi karena sedekah terhindar dari bala yang mengerikan. Jadi jangan meragukan sedekah, karena apa yang engkau keluarkan Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Lebih-lebih kok ini di bulan Rajab kita tingkatkan lagi. Ya. Itu di samping sedekah itu memadamkan murkanya Allah, bisa menolak bala. Yang ketiga bisa memperlancar dan memperbanyak rezeki. Ya, memperlancar dan memperbanyak rezeki. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlif. Apa-apa yang telah engkau infakkan, apa yang telah engkau berikan, apa yang engkau sedekahkan dari hartamu, maka Dia Allah yang akan menggantinya. Banyak hadis-hadis antara lain bentuk-bentuk begini, misalnya Anda ada tamu, Anda hormati tamu itu dengan suguhan yang luar biasa, Allah akan mengganti apa yang engkau keluarkan 60 kali lipat, kepura luar biasa. Maka anjuran menghormati tamu itu ya sangat fantastik kalau kita ketahui. Ya, contohnya kalau tamu suguh bakso sak mangkok, Allah akan menggantinya 60 kali lipat dari yang sudah engkau keluarkan. Belum yang lain-lain. Ya, maka kita tingkatkan sedekah. Kemudian bisa memperpanjang umur, ya, bisa memperpanjang umur. Dan yang kelima, memberikan keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, pertanyaannya sekarang, siapakah orang yang pertama kali dan sangat patut untuk kita beri sedekah? Ya, nah, itu. Tentu yang pertama kali kita beri sedekah atau kita nafkah itu ya adalah istri kita. Setelah diri kita, istri kita. Makanya nek sedekah karo bojone rasah manik-manik. Mengko gantine akeh. Ya. Lalu siapa lagi ya anak? Siapa lagi ya orang yang ikut bersamamu dan seterusnya. Ya. Setelah keluarganya sudah beralih ke orang-orang yang terdekat dengan kita, utamakan dengan bersedekah membantu adalah saudara
kerabat. Dalam kitab bersedekah itu juga diurut-urutkan siapa ada prioritas-prioritas tertentu. Kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 itu di situ ada petilan ayat yang berbunyi begini. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Ya. Dan berikanlah harta yang masih kamu cintai itu, yang masih kamu sukai itu kepada siapa? Dzawil qurba, orang-orang yang masih ada hubungan kerabat dekat dengan panjenengan. Ya, siapa? Ya saudara, saudara kandung, saudara, ya, saudara kandung. Setelah saudara kandung tidak ada, saudara sepupu, tetangga, anak yatim, orang miskin dan seterusnya. Jangan sampai kita ini mengabaikan kerabat. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita jumpai sama kerabatnya sendiri pelit, ya, tapi sama orang lain blobok. Karo koncone ya blobok. Ngejak mangan rata entek pira-pira ora masalah. Tapi nek sedulure kala-kala njaluk dijak biasa suwi. Ya. Jadi saudara ini yang harus kita utamakan. Di dalam hadisnya juga Rasulullah menyatakan wallahu fi aunil abdi maka dal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selagi si hamba mau gelem nolong saudaranya. Itu jangan sampai kita itu kondang ya mendapat pujian banyak orang karena kita banyak sedekah, tapi ternyata dicela oleh kerabat kita sendiri karena kita lupa tidak pernah membantunya. Padahal sebagian dari yang kita punya itu pun tidak lepas dari doa saudara-saudara kita. Nah maka di bulan Rajab seperti sekarang ini sedekah mari kita tingkatkan. Ini masuk dalam amaliyah kita. Ya. Kalau Lasismu itu punya program namanya ihsan. Ihsan. Jadi mengambil dari ayat ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ihsan itu apa? Ihsan itu singkatan infak harian semampu Anda. Ya ada ibu-ibu kapan belanja ana susu. Lah kuwi susuke 500 nek saiki leboke nang kotak ihsan itu nanti akan diambil oleh petugas Lasismu, ya. Nggak tahu nih Lasismu di KL sini ada nggak program ihsan yang ditaruh di rumah-rumah warga, ya. Kalau di Pekajangan ada setiap bulan mesti didatangi dari petugas, ya. Nah nanti dibuka kotaknya berapa, ada yang 30, ada yang minta. Lumayan kalau buatnya kaleng mencapai 100 kan lumayan tiap bulan. Ah bisa kita tasarufkan untuk kepentingan umat. Nah, itu salah satunya. Ya. Jadi enteng tapi punya nilai manfaat yang luar biasa. Ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang berbahagia. Nah, kemudian juga berzikir, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita banyak mengingat Allah di waktu kita senang, suatu ketika Allah akan ingat kita pada saat kita susah. Demikian juga sebaliknya, jika kita ingat Allah saat kita susah, Allah juga akan ingat kita pada saat kita senang. Jadi baik
kondisi kita senang maupun susah, kita hendaknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah mengabarkan bahwa Rasulullah SAW pernah khutbah di hadapan kita begini. Ayuhan nas, tubu ilallah qabla an tamutu. Bertobatlah kamu semua wahai manusia sebelum mati. Wabadiru bil a'malis sholihah qabla an tusghalu. Dan bersegeralah kamu untuk beramal soleh sebelum datang kesibukan-kesibukan. Wasilu bainakum wa bainar rabbikum bikasrati shadaqah, bikasrati dzikrikum lahu wa bikasrati shadaqah bisiri wal alaniyah. Jalinlah hubungan antaramu dengan Tuhanmu dengan memperbanyak zikirmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak zikir. Yang namanya zikir itu kan mengingat Allah, ya. Di dalam ayatnya bisa disebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, ya. Dan orang-orang yang mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Itu artinya mengingat Allah bisa kita lakukan dalam situasi dan kondisi seperti tadi. Berdiri boleh, sambil duduk ya bagus, sambil berbaring ya juga tidak apa-apa. Yang penting hatinya selalu eling emut karo Gusti Allah. Ya, orang yang selalu berzikir kepada Allah akan membuat hati menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, bukankah dengan berzikir banyak mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang, tenteram. Ini ya. Lah, yang namanya zikir, dalam berzikir kepada Allah ya, banyak ya kalimat-kalimat yang bisa kita lakukan. Bedanya kalau zikir itu ya apa adanya ya. Misalnya kita membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir ya apa adanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Enggak boleh diterjemahkan ya. Zikirnya dengan membaca Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi. Tidak boleh ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, apa adanya di sini. Nah, kalau berdoa baru boleh dengan bahasa yang bisa dipahami. Panjenengan kok senenge basa Jawa ya monggo. Doa itu permohonan kita kepada nganggo bahasa Indonesia ya kena. Nganggo bahasa Arab ya bagus, apik. Yang penting selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tadi bikasroti sedekah, dengan memperbanyak sedekah fisir wal alaniyah, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Ya. Nah, sedekah itu ada dua bisa kita lakukan. Secara sembunyi-sembunyi ya baik, supaya apa? Menjaga diri kita dari riya, dari pamer. Ya, dari pamer. Itu ya, para hadirin para jamaah. Termasuk di antara
7 kelompok orang yang akan mendapat payung Allah besok, di saat tidak ada lagi naungan Allah. Salah satunya adalah orang yang memberi dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu, ya, untuk menjaga keikhlasan, ya, menjaga dari sikap riya. Wal alaniyah juga boleh bersedekah secara terang-terangan, ya, tapi tetap menjaga keikhlasan, ya, menjaga diri dari. Baiknya gimana? Dengan terang-terangan bisa memotivasi orang untuk ikut. Ya, ada yang saya ikut lah, ya, ada yang memulai, ada yang memotivasi, bisa menjadi motivasi bagi yang lain. Baik sir maupun alaniah, dua-duanya boleh selama kita menjaga, ya, diri dari riya tadi. Apa yang akan kita dapatkan di dalam hadis itu disebutkan, ya, turzaku wa tunsaru wa tujbar. Jika engkau melakukan semua itu, engkau akan diberinya rezeki dan akan ditolong oleh Allah serta dicukupi segala kebutuhannya. Nah, salah satunya adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, nah, kemudian juga memperbanyak sholawat, ya, membaca sholawat, ya, bersolawat kepada Nabi. Ini penting. Kenapa? Karena sholawat ini merupakan salah satu juga syarat di dalam kita berkhutbah, ada sholawatnya. Termasuk salah satu beretika di dalam kita memohon doa kepada Allah. Kan setelah hamdalah kita bersolawat kepada Nabi, baru setelah itu kita mohon apa yang kita inginkan. Kemudian setelah selesai kita bersolawat lagi, baru kita tutup dengan baca hamdalah. Kadang-kadang setelah berdoa panjang lebar, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin, ya, wa ala alihi wasallam, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ini sebagai salah satu, ya, etika di dalam kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersolawat Nabi salah satunya adalah untuk memperlancar semua itu. Di samping itu, mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada Nabi, kita suatu hari nanti di akhir, ya, kehidupan nanti mendapatkan syafaat beliau, syafaatul utma. Nah, ini, ya, mengenai amaliyah-amaliyah yang bisa kita tingkatkan di bulan Rajab ini, ya, untuk menjemput pahala sebanyak-banyaknya. Nah, saya kira cukup, ya, apa yang bisa kami sampaikan. Biasanya ada dialog, apa langsung ditutup? Oh ya, ada, ya, monggo. Kalau ada, monggo. Monggo Bapak Ibu ingkang ajeng tanglek. Monggo Bapak Ibu, nek wonten unek-unek terutama mengenai amaliyah ibadah, ya, di bulan Rajab ini, agar kita bisa memilih dan memilih amalan-amalan yang memang sudah, ya, ditetapkan
oleh Allah dan Rasulnya yang sudah kita pahami bersama. Bagaimana, cukup? Ya, bagus. Kalau sudah cukup, terima kasih atas kesempatannya saya bisa silaturahim dengan jamaah ya, masjid ini, dan juga kepada jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Sragi ya. Siwalan. Semoga jalinan silaturahim ini membawa berkah bagi kita semua, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, man ahabba ayyubsatalahu birizqihi wa yusa'alahu bi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dijembarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menjalin silaturahim. Terima kasih. Mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan kita diberi keselamatan, keberkahan dan kesehatan buat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afati daimata fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah taqabbal ya karim. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.